Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan berkelimpahan tentunya ya. Nah, oke. Hari ini kita kembali lagi bertemu ya. Salam silaturahim kembali. Udah hampir 3 bulan nggak upload video ya. Rencananya kemarin hanya liburan awal tahun saja. Ternyata kebablasan gitu ya. Nah, itulah zona nyaman ya. Ketika sudah nyaman, ternyata untuk mulai lagi itu sulit banget. Nah, itulah kenapa kemudian ada tagline yang mulai aja dulu gitu ya. Kenapa ya? Karena tadi untuk memulai sesuatu itu perlu effort, perlu mood yang luar biasa, perlu force juga atau dipaksakan juga supaya kita bisa mulai lagi gitu ya. Karena ternyata nyaman gitu ya, nggak bikin konten, nggak riset, nggak apa segala macam di zona nyaman gitu ya. Nah sekarang mendekati bulan Ramadan, kita bakal sharing-sharing kembali ya karena banyak sekali yang minta review juga berbagai macam hal ya. Jadi selama 3 bulan ini banyak kejadian sebenarnya ya di internet, khususnya di dunia trading baik forex maupun kripto. Nah, untuk kripto sendiri yang saya review ya, robo-robo yang pernah saya review, alhamdulillah masih berjalan. Kenapa ya? Karena masing-masing orang itu kan dananya di exchanger sendiri-sendiri, khususnya di exchanger yang besar tentunya ya. Nah, contohnya saja Binance ya, di mana ya apapun yang terjadi dengan robotnya, otomatis dana orang masih aman di Binance. Nah, namun semua robot yang pernah saya review di channel ini, nah itu semua sistem robotnya berlangganan ya, di mana otomatis dia bakal mengusahakan untuk selalu update gitu ya. Jadi robot-robot yang langganan itu mereka pasti mengusahakan supaya selalu update fitur-fitur terbaru dan terbukti ya. Sampai saat ini robot-robot yang saya review itu selalu update ya sampai saat ini. Kenapa? Karena mereka sistem langganan. Ketika sistem langganan otomatis mereka berusaha semaksimal mungkin supaya usernya itu betah gitu ya. Kenapa ya? Karena kalau nggak betah ya nggak bakal lanjut langganan gitu ya. Karena toh mereka juga nggak simpan dana orang gitu ya. Karena dana orang juga ada exchanger masing-masing. Beda kalau dananya kita setor ke robot, robotnya kenapa-kenapa ya uang kita dibawa sama robot dan mereka profit gitu ya, untung gitu ya. Nah kalau ini kan dana orang di akun exchanger masing-masing, jadi otomatis revenue dari mereka itu adalah dari biaya langganan. Nah, otomatis mereka berusaha semaksimal mungkin supaya orang itu terus berlangganan di robot yang mereka keluarkan gitu ya. Nah, itu informasi tentang robot. Nah, kemudian selama 3 bulan juga saya akhirnya mengalami bahwa ternyata jangan FOMO itu penting banget gitu ya. Jadi waktu sebelum akhir tahun kemarin itu saya tiap hari pantengin grup-grup sinyal, kemudian grup-grup token-token ya, token-token micin gitu ya. Mana nih yang bakal potensi naik gitu ya. Ternyata selama vakum 2 bulan sama hampir 3 bulan ini ya ternyata ya nggak ada yang berefek apa-apa gitu. Maksudnya kalaupun kita missing salah satu momentum gitu ya, salah satu momen misal ada token yang bagus nih mau naik baru launching dan kita miss gitu ya, nggak sempat kebeli, ya nggak apa-apa juga gitu, ternyata peluang itu bakal ada terus. Nah itu yang jadi alasan kenapa kok ada nasihat bahwa jangan sampai FOMO dalam melakukan trading maupun membeli koin investasi ataupun token gitu ya, karena tadi kalaupun kita kelewatan itu nanti ke depan bakal terus ada momentumnya gitu ya, akan ada peluang-peluang lain yang terbuka gitu ya. Makanya kenapa harus riset dulu di apapun itu project yang mau kita ikutin ya, kita harus riset terlebih dahulu gitu ya. Nah jadi kerasa banget apalagi lagi rame kan token-token artis. Ada yang nyindir kemarin token artis lagi rame, gimana kabarnya bolu-bolu artis gitu ya. Karena waktu kemarin artis pada ngeluarin kue-kue gitu ya, semua yang ngeluarin kue. Nah sekarang pada ngeluarin token, ikutan juga semua ngeluarin token gitu ya. Nah kalau menurut saya pribadi sih, kalau di market Indonesia sendiri ini masih perlu edukasi tentang token, dimana kalau hanya mengandalkan market Indonesia yang belum begitu mengenal gitu ya, otomatis kayaknya projectnya akan sulit berkembang gitu ya. Yang pasar dunia saja gitu ya, token-token dengan pasar dunia saja itu ya sampai saat ini banyak sekali yang harganya ya dimainkan gitu ya, habis pump habis bam dam pump dam gitu ya. Ya karena tadi ada cukong-cukongnya gitu ya, sama apalagi di lokal kemungkinan besar itu ya tadi yang pernah kita lihat ya, contohnya ya token-token yang itu. Nah, sekarang kan harganya pada turun semua gitu ya. Nah, bukan pesimis tapi kita perlu waktu untuk adaptasi, apalagi project-project ini baru mulai, ya perlu adanya edukasi dan semoga ini dengan keluarnya token artis ini juga semoga makin banyak masyarakat kenal dengan token, baik itu baik dan buruknya gitu ya, dan keuntungannya juga apa gitu ya. Nah, memang di awal ya perlu hal seperti tersebut karena ya tadi harus ada edukasi dulu gitu ya, sampai akhirnya orang betul-betul paham tentang dunia token, kripto dan lain sebagainya gitu ya. Ya asal jangan membuat citra kripto semakin buruk aja sih sebenarnya enggak apa-apa ya. Ya semoga orang semakin mengenal gitu bahwa ini loh token yang baik dan benar itu bagaimana, ada project bisnisnya dan fundamentalnya kuat.
kemudian ekspansinya luar, tidak hanya di Indonesia tapi juga ke market luar dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu orang akhirnya lebih mengenal gitu ya. Oke, ini sebenarnya video awal mulai saja karena saya mulai aja dulu gitu ya bikin konten lagi. Nah, nanti ke depan saya bakal bikin review beberapa robot kripto karena beberapa request masuk gitu ya, ada yang minta review Big Future. Nah, nantinya mau review itu juga. Kemudian ada namanya, ada robot Meta Pro kalau nggak salah ya namanya, nanti kita ulas lah. Kemudian yang lagi rame ini yang robot forex. Nah, sebenarnya ada nggak sih robot forex yang bisa dipakai di semua broker, kemudian bahkan di broker lokal sekalipun, dan ada nggak broker lokal yang terpercaya, yang mudah, depositnya bisa dari $100, pembukaannya mudah, withdrawal cepat gitu ya, dan leverage-nya besar gitu ya, kemudian spread-nya kecil. Nah, nanti juga saya bakal review. Nah, itu mungkin yang bakal kita review nanti ke depan, di upload videonya. Dan lagi ini mendekati bulan Ramadan, saya juga mau share peluang-peluang bisnis apa saja yang bisa kita kembangkan ya, apalagi teman-teman itu kan sebenarnya kalau di bab industri keuangan itu kan pertama kan kita menghasilkan make money gitu ya. Jadi bab bagaimana cara menghasilkan uang atau make money. Nah, setelah dapat uangnya baru kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu saving money atau menjaga nilai uangnya gitu ya. Nah, setelah itu baru grow money atau mengembangkan uang yang kita dapatkan tadi gitu ya, beranak pinak gitu ya. Nah, dengan cara investasi dan lain sebagainya. Nah, investasi banyak sekali macamnya, baik itu instrumen keuangan khususnya yang terbesar gitu ya. Nah, banyak, ada saham, reksadana, kemudian ada trading, investasi di koin dan lain sebagainya. Nah, banyak hal gitu ya. Nah, kita bakal coba bahas dari bab-bab tersebut, terutama dari bagian aktif income, karena banyak sekali teman-teman itu salah kaprah gitu ya. Ya, bagian dari grow money itu menggunakan uang dapur gitu ya. Sebenarnya grow money itu kan dari uang dingin, hasil dari income yang ada kita alokasikan uang dinginnya ke bagian ranah investasinya gitu ya. Nah, selama ini malah kebalik, jadi mencari uangnya di bagian grow investasi, padahal bisa, tapi perlu waktu untuk belajar gitu ya. Banyak orang yang hasil income harian, aktif income-nya itu dari trading, tapi otomatis perlu belajar, perlu waktu untuk bisa pro lah atau profesional atau bisa ahli lah gitu ya. Nah, kalau di awal ya tadi memulai ya baiknya gunakan uang dingin supaya apa? Supaya jika terjadi resiko di bagian investasinya teman-teman tuh sudah siap. Jadi sudah meresikokan dana yang tidak mengganggu ya keuangan utamanya teman-teman. Nah, itu jadi kita bakal share juga tentang supaya apa? Supaya aktif income-nya besar, make money-nya besar, jadi alokasi dana untuk investasinya juga besar. Nah, mungkin itu nanti yang bakal kita share. Jadi sudah saya runutkan apa aja yang bakal kita share. Semoga terus memberikan manfaat. Terima kasih buat teman-teman. Boleh juga kasih masukannya, minta di review apa, atau pengen diulas tentang apa, peluang bisnis apa. Nanti kita bakal bahas. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.